Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 751. Bagaimana kau bisa masuk? Jasper bertanya dengan nada terkejut dan canggung. Pengawalmu membukakan pintu untukku, jawab Celine sambil tersenyum. Jasper berbalik dan melihat Julian dengan canggung meletakkan sepiring sarapan yang dibawa pelayan ke atas meja sebelum dia segera berbalik dan berjalan pergi. Orang ini. Jasper memijat pelipisnya saat dia berkata kepada Celine, "Tolong tunggu sebentar, aku mau cuci muka." Jasper tidak repot-repot menunggu jawaban Celine sebelum dia berbalik dan pergi ke kamar mandi. Saat dia menyikat gigi dan memikirkan alasan mengapa Celine berada di kamarnya pagi-pagi sekali, Jasper melihat Celine bersandar di pintu kamar mandi. Dia menatapnya dengan tatapan geli melalui sudut matanya. Jasper meludahkan pasta gigi dari mulutnya dan berkata, "Apa kau datang sepagi ini untuk melihat laki-laki mencuci muka dan menyikat giginya?" Celine terkekeh dan berkata, "Sepertinya aku mendengar sedikit penghinaan dalam suaramu." "Siapapun akan merasa canggung jika seseorang menatap mereka saat mereka bangun," kata Jasper. Celine berkedip dan berkata, "Kau laki-laki. Aku wanita di sini. Aku akan menjadi orang yang menderita kerugian jika ada." "Jadi, maksudmu aku harus menebusnya untukmu?" tanya Jasper. Celine terkekeh dan berkata, "Baiklah, aku akan berhenti menggodamu. Aku datang pagi-pagi sekali karena aku tidak sabar untuk membagikan kabar bailek ini kepadamu." "Apakah Colossal Investments akhirnya memutuskan untuk menanggung IPO secara gratis untuk Sena setelah membaca laporan penilaian?" tanya Jasper menggoda. IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering. Dalam beberapa tahun, ini akan menjadi kata kunci yang akan digunakan oleh setiap perusahaan di negara ini sambil mengklaim telah memperoleh uang senilai 5 tahun dalam 3 tahun. Ini akan memicu gelombang orang-orang dari masyarakat umum yang memperoleh pengetahuan keuangan melalui cara-cara pasif. Kau pasti sedang bermimpi. Namun, Sena mendapat nilai bagus dalam penilaian tersebut. Semakin baik nilainya, semakin rendah resistensi yang harus dilakukan untuk terdaftar secara publik. Harga sahamnya juga akan semakin tinggi, bukankah itu hal yang baik? Tanya Celine. Saat itu, Jasper telah selesai mencuci wajahnya dan hendak meninggalkan kamar mandi. Namun, Celine tersenyum ketika dia berdiri di dekat pintu, tampaknya tanpa niat untuk membiarkannya lewat. "Mau sarapan bersama?" Jasper tidak punya pilihan selain bertanya saat dia berdiri di dekat pintu. "Tentu," jawab Celine sambil tersenyum. Dia tidak berniat menolak ajakan Jasper, tapi dia tetap tidak bergerak. "Bagaimana aku bisa keluar jika kau tidak membiarkan aku lewat?" tanya Jasper tak berdaya. Celine mengerjap dan berkata dengan nada menggoda, "Hei, apa kau menyebutku gendut sekarang?" Jasper mendengus pelan pada dirinya sendiri. "Jika kau, seorang wanita, tidak keberatan, apa gunanya aku peduli?" Dia berhimpit melewati tubuh Celine. Tidak peduli seberapa besar dan mewahnya presidential suite itu, pintunya masih standar. Satu orang dapat melewatinya dengan mudah, tetapi seseorang tidak dapat mencegah kontak kulit jika seorang wanita montok dan babenol menghalangi. Jasper mengenakan jubah sementara Celine mengenakan pakaian yang longgar dan ringan. Kontak kulit yang halus menyebabkan tampilan di kedua mata mereka berubah. "Beraninya kau," Celine berkata setelah melihat Jasper berhimpit melewati bagian depan tubuhnya. Dia berbalik dan bergegas menuju ruang makan. "Sudah kubilang biarkan aku lewat," kata Jasper tenang sambil duduk di meja dan mengambil sebutir telur. Meskipun Celine mengeluh karena dimanfaatkan, senyumnya tidak pernah hilang dari wajahnya. Dia duduk santai di depan Jasper. Karena Julian baru saja menyiapkan sarapan untuk Jasper, dia mengulurkan tangan untuk meneguk segelas susu Jasper. Ketika Celine meletakkan gelas kembali dan melihat Jasper menatapnya, dia berkata, "Bab 752. Apa,
kau tidak mengizinkanku minum seteguk susu setelah mengambil keuntungan dariku. Sambil mengalihkan pandangannya dari titik susu di sudut bibir Celine, Jasper tertawa kering sambil berkata, tentu saja, aku bisa. Aku bahkan bisa mentraktirmu makan setiap hari jika kau mau. Oh, apa kau mengisyaratkan bahwa kau menginginkan aku sebagai simpananmu? Celine berkata dengan genit sambil menatap Jasper. Jasper kagum pada bagaimana sebagai seorang wanita, Celine bahkan tidak mengedipkan mata ketika dia berbicara tentang hal-hal yang paling menjijikkan. Hei, bagaimana rasanya barusan? Aku jauh lebih montok daripada pacarmu, kan? Celine berkata sambil mencibir. Apa kau selalu terbuka seperti ini? Tanya Jasper. Tergantung suasana hatiku. Celine kemudian melanjutkan dengan ceroboh, tapi aku biasanya jauh lebih serius. Saat itu, telepon Jasper berdering. Vita lain menelepon. Pada titik ini, dokumen penunjukan Vita telah selesai dan dia sekarang menjabat sebagai manajer kantor cabang ICBS Kota Waterhoof. Semua ini membuat Vita dalam suasana hati yang bagus akhir-akhir ini. Sekarang setelah masalah kolaborasinya dengan Jasper diselesaikan, Vita menelepon John dan Jasper untuk mengundang mereka makan malam. Jasper tidak punya rencana hari ini dan tidak ada alasan untuk menolak ajakan Vita. Dia baru saja menutup telepon ketika Celine bertanya dengan rasa ingin tahu, kau punya rencana makan malam-malam ini? Bertemu dengan beberapa teman, kata Jasper. Bisakah kau membawaku bersamamu? Celine bertanya. Jasper menatap Celine saat dia tertawa tidak percaya dan berkata, mereka adalah teman-temanku dari tempat lain, mengapa kau ingin menghadiri acara seperti itu? Kenapa? Bukankah kita sekarang berteman? Bukankah normal untuk memperkenalkan temanmu ke beberapa temanmu yang lain? Celine bertanya. Baiklah, ayo pergi bersama. Malam itu, Jasper menjemput Celine dari kamarnya. Terbiasa melihatnya mengenakan pakaian bisnis, Jasper terkejut melihat bagaimana dia terlihat mengenakan pakaian kasual. Sejujurnya, meskipun Celine cantik, dia tidak memiliki kecantikan seperti itu yang akan membuat seseorang melihatnya dua kali. Dari segi penampilan saja, Anna dan Wendy adalah wanita cantik yang menang telak. Namun, yang membuat Celine istimewa adalah bagaimana ia berhasil memadukan budaya timur dan barat ke dalam estetika pribadinya. Ketika kau melihatnya, kau bisa melihat keanggunan wanita timur dan kecerobohan wanita barat. Selain itu, pelatihan Celine di bidang paling bergengsi di dunia memungkinkannya untuk memancarkan aura kepercayaan diri dan kompetensi. Terus terang, dia menarik. Wanita seperti Celine setidaknya, bagi pria, adalah senjata yang bisa dengan cepat menghabisi siapapun yang berusia antara pria remaja dan pria keriput. Mengenakan pakaian kasual, Celine tampak seperti wanita kantor pada umumnya yang baru saja pulang kerja. Sambil tersenyum, dia berdiri di depan Jasper dan bertanya, apakah aku terlihat baik? Ya, kata Jasper tulus sambil mengangguk. Sejujurnya, Wendy, Anna, dan Celine semuanya cantik dengan caranya masing-masing. Selain itu, kecantikan mereka tidak dapat direplikasi melalui cara buatan. Sama seperti bagaimana Celine memakai riasan tipis sekarang yang menonjolkan fitur-fiturnya tetapi tidak membuatnya terlihat murahan. Itu membuatnya tampak cantik alami. Mungkin dia telah mempertimbangkan privasi, tetapi Celine tidak membawa sekretaris pribadinya untuk makan malam-malam ini. Jasper juga senang tentang itu. Sekretarisnya, Yvonne, selalu memandangnya seolah-olah dia telah membunuh ayahnya. Jika bukan karena Celine, Jasper sudah lama memberinya pelajaran. Lebih baik dia tidak ada di sini. Dia akan memiliki ketenangan pikiran. Mengikuti arahan Vita, Jasper tiba di sebuah petemakan di pinggiran kota Waterhoof. Pegunungan dan sungai di sekitarnya membuat Celine dalam suasana hati yang baik. Saat dia menghirup udara segar, dia berkata kepada Jasper, "Temanmu banyak memikirkan hal ini. Tidak akan menyenangkan jika kita hanya makan di restoran biasa."
Mereka semua adalah rubah tua sekarang dan tentu saja memiliki lebih banyak pengalaman daripada kita para petani dalam hal ini, kata Jasper sambil tersenyum. Saat mereka berbicara dan tertawa, Jasper dan Celine memasuki pertanian bersama. Tuan Lain, kau sudah tiba. Vita dan John tersenyum saat mereka berjalan keluar untuk menyambutnya. Namun, kedua pria itu terkejut ketika mereka melihat Celine berdiri di samping Jasper. Ini Nona Celine Maynard, yang juga temanku. Aku mengundangnya karena kami berdua kebetulan berada di kota Waterhoof. Jasper tersenyum saat dia memperkenalkannya. Halo semuanya. Aku tidak diterima di sini, kan? Celine jelas menguasai seni bersosialisasi, dan dia tersenyum hangat saat dia berbicara dengan nada bercanda. Vita dan John saling bertukar pandang sebelum mereka berdua mengabaikan perkenalan. Kami berteman, kata Jasper. Seorang pria dan seorang wanita adalah pasangan atau keluarga. Bagaimana mungkin hanya ada persahabatan murni? Tentu saja tidak. Suatu kehormatan memiliki tamu secantik kau, Nona Maynard. Aku hanya resah atas apa yang kita bertiga bisa bicarakan. Pernah menjadi kupu-kupu sosial? Vita buru-buru tersenyum dan menjawab. Mereka berempat tertawa dan saling bercengkrama. Mereka semua ahli sosialisasi dan tidak merasa canggung sama sekali. Mereka hanya butuh percakapan singkat sebelum mereka semua menjadi teman. Setidaknya, tampak seperti itu di permukaan. Saat Vita berjalan menuju kamar bersama Jasper, dia berbisik, Tuan Lain, aku sudah menyiapkan beberapa barang bagus hari ini. Apa itu? Tanya Jasper penasaran. Vita terkekeh dan berkata, kau akan segera tahu. Kau baru saja mendapatkan posisi barumu, sebaiknya kau tidak mendapat masalah apapun, kata Jasper penuh arti. Vita buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku baru saja mendapatkan beberapa permainan liar sederhana di sini, tidak ada yang besar. Apa kau pikir aku akan terlibat dalam aktivitas ilegal? Segera, Jasper mengetahui apa yang dimaksud Vita dengan permainan liar sederhana. Kaviar almas dan hidangan lain yang sama mahalnya. Terlebih lagi, bahkan ada sup ular. Jasper berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Vita dan John saat dia melihat kedua pria itu terkikik saat melihat sup ular, yang tampaknya merupakan afrodisiak. Ya Tuhan, seluruh meja dipenuhi dengan hidangan langka dan mahal. Untungnya, tidak ada hewan yang terancam punah di sini meskipun semua hidangan ini sangat mahal. Bab 753. Jasper tidak akan pernah bisa makan hidangan itu. Tidak bisa menikmati makanan enak tanpa anggur enak. Vita tertawa ketika dia mengeluarkan 2 botol brandy tua dan berkata, ini semua berkatmu, aku dapat maju lebih jauh dalam karirku, Tuan Lain. Izinkan aku bersulang untukmu. Sambil tersenyum, Jasper mengambil gelasnya dan berkata, bersulang untuk itu. Sebelum kita membicarakan hal lain, kau harus berhenti memanggilku Tuan Lain dulu. Kau seusia John, dan aku seharusnya memanggilmu kakak. Tolong, panggil aku Jasper. Baiklah, Jasper, bersulang. Wajah Vita merah padam saat dia dengan bersemangat mendentingkan gelasnya ke gelas Jasper dan menenggak isinya. Jasper juga memiringkan kepalanya ke belakang dan menghabiskan seluruh isi gelas. Ini adalah daging ikan sturgeon beluga albino, ikan langka yang hanya bisa dipanen selama setengah bulan setiap tahun. Cocok dikonsumsi oleh wanita karena menyehatkan tubuh dan kulit. Jasper tidak bersikap dingin pada Celine saat mereka makan. Dia memotongnya sepotong daging sturgeon saat dia berbicara. Mendengar itu, Vita tersenyum dan berkata, 2 tahun lalu, 1 pon ini bisa dibeli seharga $8.000. Tetapi ingatlah bahwa itu adalah $8.000 pada tahun 1999. Sekarang, tidak ada pasokan meskipun ada permintaan yang besar untuk itu. Kau tidak dapat membelinya bahkan jika kau punya uang. Celine menggigit dagingnya, lembut, segar, dan berlemak tanpa berminyak. Dia berkata dengan terkejut, ini enak.
Aku ingat melihat banyak ikan sturgeon di sungai ketika aku masih kecil. Apakah mereka langka sekarang? Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Celine, Jasper berseru kaget, kau dibesarkan di tepi sungai. Celine memutar matanya ke arah Jasper dan berkata, aku orang selatan luar dalam, oke. Aku hanya meninggalkan negara itu ketika aku berada di kelas 4, tetapi sudah lebih dari 10 tahun sejak aku kembali ke kampung halamanku. Aku ingin tahu seperti apa sekarang. Dulu ada banyak ikan sturgeon, tetapi penangkapan ikan yang berlebihan menyebabkan jumlahnya sangat menurun. Sebuah kebijakan bahkan diperkenalkan sehingga sekarang, mereka hanya dapat ditangkap selama setengah bulan setiap tahun sehingga mereka punya waktu untuk berkembang biak. Itu jauh lebih baik daripada membiarkan hewan itu punah, kata Vita. Seorang kerabatku di rumah menangkap ikan sturgeon ini 2 hari yang lalu. Ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar yang pernah ditangkap dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia tidak menjualnya kepada siapapun meskipun ditawari beberapa juta dolar untuk itu. Sebaliknya, dia membawanya langsung kepadaku. John berdiri dan menghidangkan Jasper semangkuk sup ular. Dia tersenyum penuh arti ketika dia berkata, kau harus minum ini lebih banyak, Jasper. Ini memiliki sifat penyembuhan yang luar biasa. Semua herbal kuno dan dipanen dari kedalaman hutan, yang berarti memiliki kekuatan obat yang manjur. Jasper mengambil mangkuk darinya saat dia berkata dengan putus asa, aku masih muda dan kuat. Kalian berdua adalah orang yang harus minum ini lebih banyak. Jangan menyesal ketika kau berusia 40-an dan memiliki stamina yang lemah. Pria pasti akan berakhir membicarakan hal-hal yang sedikit tidak pantas ketika mereka makan dan minum bersama. John dan Vita sama-sama berpengalaman dalam topik semacam itu. Jasper awalnya khawatir Celine tidak akan terbiasa, tetapi terkejut mendengarnya berseru. Hal ini hanya memberikan efek psikologis. Jika kau benar-benar ingin berobat, sebaiknya kau minum 2 pil Viagra. Semua orang di meja tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar itu. Kecanggungan yang hadir karena Celine, yang merupakan orang asing, dengan cerdik diredakan. Itu adalah makan malam yang enak, dan semua orang menikmati diri mereka sendiri. Jasper sangat puas dengan makanannya. Meja telah diisi dengan hidangan lezat yang dibuat dari bahan-bahan kelas atas oleh koki yang terampil. Sudah lewat jam 10 malam ketika mereka selesai makan. Entah sup ular atau brandy yang menyebabkan Vita dan John sedikit mabuk dengan pipi memerah. Setelah mereka meninggalkan pertanian, mereka terkikik saat mengucapkan selamat tinggal pada Jasper. Mereka jelas memiliki lebih banyak rencana. Jasper membawa Celine bersamanya, dan sepertinya Vita dan John tidak mengajak Jasper. Bagaimanapun, Jasper tidak memiliki banyak minat yang sama dengan sekelompok pria paruh baya. Karena itu, dia kembali ke kota bersama Celine. Celine juga minum sedikit malam itu. Dia menenggak setidaknya setengah dari brandy yang dituangkan. Segalanya mungkin menjadi canggung jika bukan karena Vita hanya membawa brandy sebanyak itu.